Surat Hud ayat 29. Wa ya qaumi, dan wahai kaum. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya lagi. Dari ayat 25 masih berbicara dengan dolim, cuman Allah memberi contoh yang lain. Kasus yang lain. Ini diambilkan dari walaqad arsalna Nuhan, dari kaumnya Nabi Nuh. Ceritanya berat ini, panjang. Ini paling lama usianya. Ya, Nabi Adam yang lama itu. Nah, berapa tahun? Nuh 950. Kalau Nabi Adam 1000. Itu sekitar 1000 Nabi Adam. Sekarang kita harus tahu dulu, Nabi Nuh dinasnya di mana? Di Irak. Bagian agak ke selatan tengah. Ada 4 nabi yang bertugas di sana. Nabi Idris, dia bertugas di Baghdad. Ya, Baghdad, Nabi Idris. Kemudian agak ke selatan lagi Nabi Nuh. Kemudian selatan lagi di daerah Ur, itu Nabi Ibrahim. Ya sama, Irak. Di negeri Irak. Melawan siapa? Raja Namrud. Tuh. Nabi siapa lagi? Nabi Yunus. Tuh, jadi ada 4 nabi. Dinasnya, tugasnya memperoleh tugas dari, itu kan dinas ya. pakai bahasa itu kan jabatan toh dari Allah. Nah, gitu. Jadi gak usah kaget kalau saya pakai bahasa dinas. Iya, pakai bahasa itu organisasi. Nah, itu ada jadi 4 nabi tapi beda kota ya, kotanya beda-beda jauh. Nah, itu. Tapi Irak itu luas Pak. Iya, luas. Itu. Itu. Tapi lebih luas Iran. Nah, itu ya. Itu pertama yang perlu kita ketahui. Jadi ini melanjutkan materi yang berkaitan dengan kezaliman. Nah, ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Kemudian di sini Allah berfirman kepada Rasulullah menceritakan tentang Nabi Nuh. Walaqad, dan sungguh arsalnya, telah kami utus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Ini sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian, nadhirun, pemberi peringatan, mubin, yang nyata. Nah, inilah apa? Ya, tugasnya para nabi, nadhirum mubin. Semua nabi bilangnya ya begitu. Itu Rasulullah pun juga begitu kemarin. Aku ini hanya pemberi peringatan. Juga basyir, pemberi kabar baik. Iya, tapi kabar baiknya itu bagi yang beriman. Itu nadhir, memberi peringatan kepada mereka yang membangkang, dikasih peringatan
hati-hati. Nah, itu kan peringatan toh. An beda ya. Basyir memberi kabar baik, kemudian nadhir memberi peringatan. Orang yang dikasih peringatan itu adalah mereka yang jalannya keliru. Itu. Yang jalannya keliru, sesat itu. Jadi orang-orang yang sesat, nah itu oleh Allah ya enggak langsung diadab, enggak. Diutuslah seorang utusan untuk memberi peringatan, yaitu sebagai mundir. Ya. Orang yang memberi peringatan. Nah, kemudian mereka yang mau, yang nurut dikasih tahu, nah, nanti akan dikasih apa? Basyir, dikasih kabar gembira bagi mereka yang beriman. Kabar gembira. Ini ada orang yang namanya Basir gitu. Ya, pakai shin ya. Iya. Bukan pakai shot, berubah lagi nanti. Iya, pakai mubasyirin. Ada yang memberi peringatan. Aku hanyalah mubasyir. Aku hanya itu sebagai pemberi peringatan. Bukan, pemberi kabar gembira. Nah, di Al-Baqarah ada itu. Lahir terus kasih kabar gembira. Iya. Nah, kalau shot. Basor. Iya. Penglihatan. Penglihatan. Basor. Tuh. Iya, itu pakai shot. Itu ya. Nah, apa? Bahwasanya la, janganlah tak budu kalian itu menyembah illallah kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ini berarti tauhid. Ya ini dakwahnya para nabi. Iya. Nah, nabiku diutus kepada siapa? Kaumnya. Kepada kaum yang penyembahannya itu sudah melenceng, sudah tidak kepada Allah. Ya asalnya kepada Allah, ya sudah. Nanti ada nabi yang membimbing. Nanti melenceng. Ya pancene apa ya? Dibengkokkan oleh setan itu, oleh iblis itu. Pinter. Nah, itu mulai kapan itu? Sejak Nabi Nuh, mulai ya Nabi Adam memang sudah digodain. Tapi penggodaannya secara tauhid itu pada zaman Nabi Syed kalau nggak salah itu. Nabi Syed itu nabi bukan rasul. Nabi Syed itu anaknya Nabi Adam. Yaitu Nabi Syed. Sing ngomong kaum juga itu. Peralihan itu mulai muncul. Kalau itu kemaksiatan sudah ada, tapi peralihan akidah menyembah berhala itu pada zamannya Nabi Nuh dimulai. Dari bagaimana prosesnya? Ketika Rasul atau Nabi meninggal, nah mainnya setan itu apa ya? Menggodanya setan kan apa? Nabi atau yang ditokohkan, ya itu kan sangat dipatuhi. Ya. Nah, lama meninggal nggak ada utusan lagi. Nah, pinternya setan itu apa? Ya, wajahnya Nabi itu ya hanya ada di ingatan. Nah, jadi kan, tapi turunannya sudah nggak tahu. Gitu. Nah, kita nggak tahu Rasulullah wajahnya kayak siapa. Nah, kita hanya iman saja. Nah, pinternya, disuruh
buat gambarannya tuh begini, mungkin dibuat gambaran. Nah, terus lama dibuatlah gambaran itu dalam bentuk benda, mungkin gambar biasa ya, kayak lukisan. Bisa ya. Lama-lama dibuatkan Bikin patung. patung. Itu patungnya Nabi Nuh misalkan. Nah, itu gitu. Dipelesetkan ke situ. Nah, hormati. Pinternya itu pemelesetan secara pelan-pelan, Iya, tapi pelan-pelan. ujungnya nanti jadi Ketol. berhala. Ketol. Akhirnya sesuai menyembah patung. Itu apa ya? Bukan nyembah, menghormati ya, kayak gitu dah. Awalnya itu asalnya gitu. Nah, agar kita nggak lupa, bahasanya kan enak toh. Agar nggak lupa dengan wajah Nabi siapalah gitu yang ditokohkan di situ di daerah itu, jadi buatlah gambar. Nah, digoda pikiran, oh saya masih ingat wajahnya, digambar gini-gini. Ini wajahnya Nabi. Nah, itu supaya apa ya? Supaya awet. Nah, untuk mengenang. Kalau sekolah tinggal foto cekrek. Kalau dulu kan belum, gak ada gitu. Nah, dibuatlah orang pinter melukis. Wah, tapi lukisnya di batu setan. Nah, gitu-gitu terus. Sampai lama-lama berwujud patung. Nah, taruh di alun-alun saja. Nah, jadi kita orang banyak. Setelah terus, ya pernah bungkuk-bungkuk, sesuai nyembah. Pinternya tuh gitu. Sama jenengan pun juga gitu nanti, gitu kan. Itu. Jadi penghormatan secara berlebihan, penghargaan secara berlebihan kepada selain Allah ya nanti bisa jadi berhala. Kerja wis dari pagi sampai malam gak mandekin yang warung tok gak sholat. Nah itu bisa jadi menuhankan duit. Menuhankan uang demi uang. Ya sholat toh mandek lewat wayai kan gitu. Lama-lama begitu nanti. Itu kan benda juga toh selain Allah. Nah itu bisa begitu. Nah, kalau imannya kuat ya ndak. Iya, wayai duhur ya mandek kerja tuh sholat. Ya asar ya sholat. Baru pulang. Ya terus begitu. Nah, itu prosesnya. Jadi Allah ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah illallah kecuali hanya kepada Allah. Ini utama ini utama kita. Ini yang apa? Yang sering kita ucapkan, iyyaka na'budu. Na'budu ini ta'budu. Kalau di Al-Fatihah na'budu. Kalau ini kan tak ya. Tak engkau sembah. Kalau nak kami menyembah. Nah, dari kata nahnu. Nahnu itu kami. Ta anta engkau. Nah, itu ya. Ya prosesnya kita nyembah dulu baru memohon. Iya karena butuh dan hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kami mengabdi. Itu apa? Prasasti yang kita ucapkan kok. Prasasti apa? Prasasti itu ya janji, ikrar. Itu ya. Ikrar. Nah, kemudian baru wa iyyaka nasta'in wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami memohon pertolongan. Ya macam-macam, minta tolong apa ya, ekonomi, minta rezeki berarti ya. Minta kepada Allah rezeki boleh, tidak apa-apa. Itu kenapa ya kita ya minta itu ya dikasih kemudahan, dikasih rezeki yang halal, dikasih rezeki yang barokah. Ya diminta itu, jangan diam. Itu. Iya. Ini dibaca panjang ya. Kalau
Enggak dibaca pendek. Kalau dibaca panjang, sesungguhnya aku. Ini Dibaca panjang. banyak. Ini. Ya, ini sesungguhnya aku. Ini kalau pendek? Biasanya kan inna. Inna Nah. iya. Sama inna. Inna sesungguhnya saja. Iya. Tapi nggak panjang itu Pak Ustadz, inna. Inna enggak. Ini kan Kalau panjang. inna panjang kami juga. Kami. Kalau iya aku pribadi. Kalau inna panjang-panjang kami. Berapa orang? Kami banyak orang. Ya, kalau inna sesungguhnya itu. Satu orang. Inna sesungguhnya kami. Ini sesungguhnya aku. Berarti ini Nabi Nuh yang berbicara. Nah, diceritakan kasus apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, itu begitu. Oh, iya. Ayo. Rasulullah hidup di zaman 600 Masehi. Ini ribuan sebelum Masehi, ribuan tahun. Gimana kok bisa tahu tentang Nabi Nuh? Ya hanya wahyu. Hanya Allah yang bisa itu melihat apa? Cerita kehidupan di permukaan bumi. Nah, ya itu begitu. Nah, itu ya. Pertama, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini sesungguhnya aku akhafu, takut. Aku ki khawatir. Aku ki was-was alaikum kepada kalian. Jadi Nabi Nuh itu berbicara seperti itu kepada kaumnya. Adzabun akan apa? Siksa yaumin alim. Pada hari alim. Hari pedih. Mas hari pedih apa? Kok hari pedih? Ya aku khawatir melihat kehidupan. Jadi Nabi Nuh itu melihat kaumnya yang menyembah berhala itu yang sudah melenceng. Nabi Nuh kok takut, was-was, khawatir nanti akan turun azab pada suatu hari yang itu sangat pedih dengan datangnya azab itu. Nah, itu begitu. Itu Nabi Nuh ngomong kepada kaumnya. Dijawab faqala, maka apa? Berkata siapa? Ya kaumnya Nabi Nuh. Faqala, maka berkata al mala'u, pemuka-pemuka. Apa pemuka-pemuka itu? Pembesar. Nah, kalau ini mungkin apa ya, Perdana Menteri. Ya kalau sekarang ya iya pemuka, pembesar. Malak itu pembesar. Itu kalau pembesarnya Fir'aun ya mungkin penasehat, ya menteri-menterinya itu kan pemuka-pemuka itu. Nah itu. Faqala, maka berkata al mala'u, pemuka-pemuka, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Nah, itu. Dari kaumnya Nabi Nuh. Apa katanya? Tidaklah naroka, kami melihatmu, hei Nuh. Gitu. Ngomong gitu. Illa, kecuali basyaron. Basyar itu manusia biasa. Manusia biasa tuh ya mangan, ya kawin. Itu manusia biasa. Beda basyar. Kalau Anas tuh sama-sama artinya manusia juga, tapi bermakna masyarakat. Tuh perbedaannya. Masyarakat, kalau
Bashar manusia secara biologis. Tahu bedanya? Anas sama bashar. Ini artinya manusia juga, manusia biasa. Artinya kalau bashar itu ya ke pasar, gitu loh. Ya makan, ya kayak menikah, itu bashar, manusia biasa seperti itu. Kalau Anas kan Anas sama. tuh manusia ya hidup berkelompok sebagai masyarakat. Itu Anas. Anas. Iya. Ini manusia punya makna biologi. Gimana manusia secara biologi? Ya sama, sampai kayak itu sama. Apa ya? Podo minumnya. Masa jadi nabi lah gitu maksudnya itu. Masa jadi utusan Allah, kamu kok sama kayak saya. Tidur ya ngantuk. Nah, itu gitu. Mungkin dalam pikiran mereka seharusnya kalau utusan tuh malaikat mungkin gitu. Cuman Nabi ini beda dengan Nabi Musa itu ya. Nah, Nabi Musa kan diberi apa? Cuma bikin kapal aja, kan kayak Nabi Musa tongkat langsung. nah ya kita ceritakan dulu, nanti saya nggak mau mendahului, saya tahu sih. Cuma bikin kapal aja. Ya itu mukjizatnya itu ya, kita lihat dulu. Ini Di sini kan kaumnya jarang gitu loh. Kalau Musa sama Nabi Musa kan banyak pengikutnya, soalnya kan ya dengan apa mujizat. Kalau Nabi Musa kelihatannya cuma bikin kapal. kan begini ya, Allah itu kalau apa ya, semua mukjizat kan atas izin Allah. Nah, dan Allah memberi mukjizat sesuai dengan keadaan di lingkungan itu. Nah, itu begitu. Ya kita teruskan dulu, nanti ada jawabannya insya Allah ya. Ya kadang kalau nggak ada di sini, ada di ayat yang lain. Gitu loh. Nah, ini Nabi Nuh termasuk yang panjang hidupnya ini. Mana tadi? Ya min alim anadzina baru min kami, aku tidak melihat illa bashar, kecuali sebagai manusia biasa, ya gak dipercaya. Mislana, seperti kami. Sekarang dipikir ada istimewa kok belum ngomong tiba-tiba ngomong. Lah iya kok itu. Jadi susah dipercaya itu. Gak percaya. Kalau aku ini apa ya? Misalkan aku ini Pak Camat, misalkan. Lah iki lho aku duwe SKR pelantikannya lah ngono teh. Lah ini kan tidak iki lho. Kamu sekolahnya opo? Lah ngono. Enggak turun gitu. Ya. Nabi ini juga enggak ada kitab ya. Enggak. Ya, enggak dikasih kitab, hanya wahyu-wahyu gitu aja. Ya. Kalau kitab kan pembukuan wahyu. Jadi hukum-hukum yang untuk manusia itu dikasihkan secara buku gitu. Ya bukunya bukan dari kertas, dari batu. Iya. Taurat itu ditulis di batu itu. Jadi dikasih bentuk. Ketika Nabi Musa marah gara-gara apa ya? Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, api. Nah, ketika kembali loh, kok kaumnya kok langsung ingkar, ditinggal 40 hari kok langsung ingkar. Marah itu langsung Taurat dilempar berkeping-keping. Ya, batu dalam itu, lempengan batu. Yo kuat, jangan dibayangkan ya. Kalau jenengan ngangkat ngono gak kuat. Jenengan kecil. Zaman dulu tuh orangnya tuh kuat-kuat. Nabi Musa tuh kuat orangnya itu. Mislana, kami engkau manusia biasa seperti kami. Wama naroka, wama dan tilah naro, kami melihatkah engkau ittaba'aka, yang mengikuti kamu, yang mengikuti Nabi Nuh,
illa kecuali alladzina orang-orang hum mereka aradiluna orang yang hina di antara kami. Jadi yang mengikuti yang beriman dengan Nabi Nuh itu orang-orang lemah. Katanya kaum kafir itu orang-orang yang hina itu. Nah, itu dibilang begitu. Badiah tanpa ar-ra'yi. Ra'yi itu berpemikiran itu. Wah, kok ngono. Jadi pemikiran itu maksudnya apa? Ya tidak mungkin langsung milok ini gitu lah. Jadi ya makanya tanpa berpikir panjang langsung percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh itu, sehingga ya lekas percaya sama saja. Ya orang yang lekas percaya kan nggak pakai berpikir loh, ini masalah iman. Nah itu begitu. Wa manaro dan tidaklah kami melihat lakum bagi kalian alaina atas kami min fadlin dari apa? Keutamaan fadl atau kelebihan itu. Bal tetapi atau bahkan nadzunukum kami mengira kamu kadzibin, orang-orang yang berdusta. Nabi Nuh dianggap apa ya? Ya termasuk orang hina. Bilangnya apa? Kamu tidak memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Itulah. Tidak punya keutamaan atas kami. Artinya apa? Kaunan Nabi Nuh itu dalam pandangan mereka lebih utama. Nabi Nuh ku opo? Gitu maksudnya itu. Iya, itu maksudnya. Ya itu manusia biasa. Kamu ke bashar itulah. Jangan keliru ya, jangan basor ya. Bashar itu. Bahkan kami menganggap kamu itu ya seorang pendusta. Bal nadzunukum zon menyangka, menganggap. Nah ya makanya kata bal, tapi nadzunnu kami menyangka, kami menganggap kamu ini kadzibin, seorang pendusta. Itu omongannya apa? Kaumnya Nabi Nuh. Gak enak, langsung memperlekat gini. Ketika Nabi Nuh itu menyampaikan apa? Firman peringatan. Diomongnya toh, nyembah nang Allah wae. Jangan menjauh selain Allah. Itu satu omongan gitu. Wah, ini jawabannya wis gak karu-karuan. Ya, kita belajar dari sini itu. Di Al-Quran, iya banyak hampir di Al-Baqarah aja 286 banyak bercerita tentang kehidupan Yahudi. Iya, itu. Karena memang dulu ya tidak ada undang-undang, maksudnya ya syariatnya ya tidak jelimet, tidak banyak. Orangnya juga sederhana, kehidupannya sederhana. Loh masalah khomer aja gak langsung haram, enggak itu. Iya, makanya gak langsung, jadi bertahap. Peraturannya itu syariat itu bertahap. Iya. Itu kan turunnya 4 kali toh ayat itu masalah khomer itu. Sampai diharamkan. Gak langsung Allah gak langsung mengharamkan. Iya enggak. Ya abot berat, jadi pelan-pelan. Itu. Nah, ini apa? Perkataannya kaumnya Nabi Nuh. Kamu apa? Bilangnya pertama, kamu ini manusia biasa kayak saya. Gitu. Itu pertama. Kedua, apalagi? Pengikutmu itu orang-orang lemah, orang-orang hina. Mereka
nggak punya pikiran, nggak berpikir panjang, langsung percaya atas omonganmu. Itu dua. Nah, apalagi kamu itu tidak punya keutamaan atas kami. Telu. Apalagi. Kamu ini pembohong 4. Nabi Nuh dibilangi pembohong 4. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa? Qala. Nah, dijawab oleh Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, aro'aitum, wahai kaumku, aro'aitum, pendapat, bagaimana? Apakah ro'a melihat ro'aitum kalian gak enak? Jadi bagaimana pendapat kalian? Nah, itu menunjukkan kata tanya. Apakah? Tapi ya bagaimana maksudnya itu? Bagaimana atau apa pendapatmu, pendapat kalian? In kuntum, jika bukan kuntum, keliru. Jika kuntu, keadaan saya, keadaanku. Kalau tu ya, kalau tah keadaanmu, kalau kuntu keadaanku, kalau kunta kan beda harokat ya, beda harokat tok, sudah berubah. Iya beda, kamu dengan saya beda. Kalau sudah kunta sudah beda orang. Kalau kuntu ya dirinya sendiri. Ala bayyinah atas bayin, bukti yang nyata. Surat Al-Bayyinah, ingat gimana bunyinya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu ya. Bukti yang nyata. Bukti dari Allah, dan itu nyata. Namanya nyata tuh bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Itu nyata. Harus paham istilah-istilah itu ya. Mirrobbi, dari Tuhanku, wa atani, dan diberinya aku rahmatan, rahmat, min indihi, dari sisinya, nya adalah Allah ya. Fa ummiyat, maka disamarkan, maka disamarkan alaikum, atas kalian. Apa disamarkan? Rahmat itu yang diberikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dikasih rahmat, tapi tidak bisa dilihat, disamarkan oleh Allah kepada apa? Alaikum, atas kalian. Rahmat itu berarti petunjuk. Ya sebentar, saya tak terjemahkan dulu. Penjelasan talu cek nyambung. Cek turun ketemu komanya di mana, kita cari dulu. Saya pahami dulu. Anulzimukumuha, apakah kami akan paksakannya kalian, wa antum, dan kalian lah padanya karihun, tidak menyukai. Ini ya. Kemudian apa? Nabi Nuh tuh berkata, menjawab atas apa? 4 pernyataan dari kaumnya itu. Apa tadi 4 pernyataan? Kamu ini orang biasa kayak saya, manusia biasa kayak saya. Apalagi orang-orang yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang badiyaru, ya orang yang gak berpikir panjang, ya orang yang hina itu. Gak punya pemikiran yang panjang. Diomong ngono langsung percaya. Itu. Kemudian yang ketiga,
wa ma nara lakum alaina min fadli, kamu itu gak punya keutamaan atas kami, itu gak punya, kamu tuh lebih rendah, gampangannya begitu, posisimu tuh, statusmu tuh lebih rendah. Itu tidak punya posisi di masyarakat. Nah, gampangannya tuh begitu. Bal nadzunukum, saya kira kamu ini orang-orang apa, kadzimin, kamu itu pembohong. Jadi atas empat pernyataan itu maka Nabi Nuh berkata, apakah pendapatmu jika aku ini terdapat bukti yang nyata mir Rabbi, dari Tuhanku, wa atani, dan memberiku rahmat. Apa rahmat yang dimaksud sini? Nah, jadi yang dimaksud rahmat itu adalah kenabian, kerasulan. Rahmat dari sisinya, rahmat dari sisinya, sisi Allah. Nah, apa rahmat tuh? Ya kerasulan itu, utus sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, itu ya, makanya ketika ada pengakuan ngono, angel percayanya itu. Karena apa ya, pikiran sih gak nyampe. Long kamu kecil itu lah bareng aku, kok mau kamu? Ya memang karena jawabannya pakai akal gitu lah. Itu. Kalau sekarang ditolak. Kenapa? Mungkin kan di sini mungkin apa nggak tahu, mungkin apa terlalu pendek. Kalau yang di nabi-nabi sebelumnya kan apa, dari sisi yang kan mesti apa, kaumnya kan mesti minta bukti kayak Rasul aja, berlabuhan itu aja. Bilang kayak ya itu. Ya mungkin ntar lagi ini. Jadi seperti itu. Dan ini langsung ngomong nabi. Seakan-akan mau minta ini kan bukti mungkin kaum. Makanya ada apa kata, disamarkan bagimu. Artinya kenabian Nabi Nuh itu ya disamar. Kenapa kok samar? Karena hatinya mengingkar. Hatinya itu mengingkar. Lebih apa? Lebih mengedepankan pikiran. Kan beda cara kerjanya. Yang dipunya Nabi Nuh, dia bisa menerapkan ya, makanya kaumnya yang mengikuti disebut apa? Tidak punya apa ya, pemikiran yang panjang. Kan begitu bilangnya itu. Apa mana tadi? Badiyar ru'yih, tidak punya cara berpikir yang panjang. Diomongin langsung percaya. Nah, kan dibilangin seperti itu. Ya, artinya apa? Ya bisa dilihat bahwa mereka itu mengedepankan logika. Nah, masalah kenabian makanya disebut apa? Disamarkan itu. Nah, pun begitu Nabi Nuh juga tidak bisa memaksakan untuk menerima posisi dia itu sebagai nabi, tidak memaksakan. Kenapa? Ya Nabi Nuh itu hanya apa? Hanya nadhirun mubin, hanya mundir, pemberi peringatan. Itu. Nah, kepada kaumnya yang mengikuti ini sebagai mubasyir, itu pemberi kabar gembira. Nah, ini kan sudah ketemu. Meski dikandani ya apa, wa antum lah karyun, kamu gak suka, aku ki nabi, kamu kok gak suka. Ya sudah ketemu, baru